Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu senantiasa berusaha melaksanakan seluruh perintah dan pada saat yang sama kita berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah digariskannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di bulan Rabiul Awal. Bulan yang penuh dengan kebaikan, karena di situ setidaknya terkumpul 3 peristiwa yang sangat penuh dengan makna. Yang pertama itu adalah kelahiran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian yang kedua itu adalah hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Beliau sampai di Madinah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang ketiga adalah wafatnya baginda Rasulullah SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal waktu duha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang bisa kemudian kita teladani dari 3 peristiwa yang kemudian dicontohkan atau kemudian dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini? Menurut Syekh Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran baginda Rasulullah SAW bukanlah hari raya. Maulid Nabi SAW sesungguhnya jauh lebih agung dan lebih mulia daripada 2 hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengatakan, andaikan tidak ada kelahiran baginda Rasulullah SAW, tentu tidak akan ada peristiwa bi'tsah atau pengutusan beliau sebagai Rasul kepada manusia. Tidak akan turun wahyu dalam arti Al-Quran maupun hadis, dan tidak akan ada berbagai peristiwa seperti Isra Mi'raj, tidak ada hijrah, tidak akan ada kemenangan di dalam perang Badar, dan juga tidak akan ada penaklukan kota Mekah. Sebab semua itu berkaitan dengan kelahiran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bahwa maulid baginda Rasulullah SAW adalah satu kebaikan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya pada konteks yang pertama ini, di bulan Rabiul Awal ini, dan tentu di bulan-bulan yang lain, kita lebih banyak lagi kemudian menyampaikan doa dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai wujud dari rasa cinta kita kepada beliau. Apalagi bersolawat kepada beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada beliau. Tentu hadirin rahimakumullah, cinta tidak cukup hanya kemudian diucapkan. Maka kita bisa memetik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimakumullah ketika beliau kemudian berkata, min alamatin hubbullah hubbul Quran wa min alamati hubbil Quran hubbu man unzila alaihi al-Quran an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Al-Qur'an. Dan di antara tanda cinta kepada Al-Qur'an adalah mencintai manusia yang kepadanya beliau diturunkan Al-Qur'an, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta sesungguhnya harus dibuktikan dengan apa? Tentu dengan ketakwaan, menjalankan semua perintah yang telah kemudian digariskan, menjauhi seluruh kemudian larangan-larangannya, mengamalkan seluruh kemudian apa yang menjadi isi kitabullah dan sunnahnya, dan senantiasa meneladani baginda Rasul dalam seluruh aspek kehidupan. Maka tidak heran kalau kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian beliau ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah SAW, maka beliau kemudian mengatakan, karena akhlakuhu kal Quran, maka sungguhnya akhlak baginda Rasul itu adalah semua atau mencerminkan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, baik perintah maupun kemudian larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita lihat pada peristiwa berikutnya, kita akan tahu bagaimana setelah baginda lahir kemudian besar, sampai akhirnya beliau kemudian memasuki kehidupan keluarga, sampai akhirnya di usia 40 tahun beliau kemudian akhirnya menerima wahyu yang pertama. Maka pada saat itulah dimulai risalah Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau secara garis besar di dalam sirah nabawiyah, kalau kemudian diringkas, ada dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah selama kurang lebih 13 tahun, dan periode Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Selama 13 tahun dakwah di Makkah, Rasulullah SAW murni hanya berperan sebagai pengemban dakwah. Namun pasca beliau hijrah ke Madinah dan kemudian mendirikan negara Islam yang pertama, beliau sekaligus menjadi kepala negara yang memerankan seluruh fungsi kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan seluruh syariat Allah, bahkan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, hingga akhirnya kemudian selama kurang lebih 10 tahun akhirnya beliau kemudian diwafatkan. Jadi makna yang kedua dari peristiwa di dalam Rabiul Awal ini adalah hijrahnya baginda Rasul, itu adalah memindahkan manusia dari zulumati ilan nur, dari kemudian kegelapan menuju terangnya cahaya Islam, yang itu artinya berarti adalah sebuah perubahan yang mendasar, karena di Mekah keadaannya diliputi dengan kegelapan jahiliyah. Oleh karena itu adalah hal yang penting bagi kita semua menjadikan Rasulullah SAW sebagai kemudian teladan, bukan hanya secara pribadi, tetapi sebagai kemudian pemimpin. Beliau telah mencontohkan semua aspek kehidupan. Beliau mengurus dan melayani dengan baik dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin seluruh rakyatnya yang ada di Madinah pada saat itu, baik muslim maupun non-muslim. Beliau memimpin rakyat dengan adil dan penuh kasih sayang. Ini karena hakikat kepemimpinan sesungguhnya adalah ditegaskan oleh sabda beliau sendiri, Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin dari satu kaum hakikatnya adalah para pelayan mereka. Sebagai kepala negara, beliau kemudian telah banyak kemudian mengurus masyarakat dengan berbagai hal, yang itu intinya adalah menyelesaikan dengan seluruh aturan-aturan Islam, bukan dengan hukum yang lain. Karena sesungguhnya syariat Islam akan membawa keadilan karena bersumber dari zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian juga mengangkat para wali atau para gubernur, sekaligus juga para qadhi atau para hakim, dan juga kemudian para pengumpul zakat atau amil. Beliau juga kemudian mengutus utusan atau duta untuk mengajak para pemimpin di seluruh jazirah Arab pada saat itu untuk masuk Islam. Beliau mengangkat para panglima perang, bahkan beliau pun langsung terjun untuk memimpin sejumlah perang. Maka dari sini kita bisa melihat kepemimpinan baginda Rasulullah SAW selaku kepala negara layak dan wajib untuk kemudian diteladani.
Ini pula lah yang kemudian dicontohkan dan kemudian diikuti oleh para pemimpin setelahnya, yaitu para khulafaur rasyidin, yaitu di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada kemudian Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Oleh karena itu, wafatnya Rasulullah SAW adalah peristiwa ketiga yang menunjukkan kepada kita pada bulan Rabiul Awal bagaimana ketika beliau wafat, jenazah beliau yang secara i'tiqadi maupun secara syar'i harus segera kemudian dimakamkan, maka kemudian sahabat-sahabat pada saat itu menundanya bukan untuk kemudian sesuatu alasan, tetapi adalah karena ada kewajiban syar'i yang harus didahulukan, yaitu bagaimana mengisi kepemimpinan yang kosong pada saat beliau kemudian wafat, bukan sebagai nabi dan rasul tetapi sebagai pemimpin dari satu negara pada saat itu. Maka para sahabat kemudian berkumpul di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah, yang kemudian kalau hari ini kita bisa lihat itu menjadi taman di dekat Masjid Nabawi. Maka terpilihlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian menjadi kepemimpinan yang baru, melanjutkan estafeta kepemimpinan Rasul, dan kemudian jenazah baginda Rasulullah SAW baru kemudian dimakamkan atau kemudian diurus secara sempurna. Oleh karena itu kaum muslimin generasi berikutnya sampai hari ini layak dan wajib untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin ini, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha binawajid. Kalian wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, maka gigitlah ia dengan gigi geraham, yang bermakna gigitlah itu adalah dengan melaksanakannya dengan kesungguh-sungguhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin ini itu benar-benar menerapkan dan menegakkan syariat Islam, sehingga apa yang disebut sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur itu benar-benar kemudian terjadi dan itu diakui oleh dunia. Maka dari sinilah kita bisa memahami bagaimana kemudian kita kaitkan dengan kondisi hari ini, di tengah kondisi negeri kita yang kita cintai ini, yang saat ini penuh dengan berbagai persoalan yang sangat-sangat serius. Misalnya kemarin di akhir September kita membaca bagaimana ada seorang pria disabilitas di Kediri yang kemudian ditemukan dalam keadaan kritis karena sudah 3 hari tidak makan. Kemudian pada saat yang sama ternyata di sampingnya itu ada jenazah dari ibunya yang kemudian juga telah wafat, ya, diperkirakan 3 hari sebelumnya. Ini ada satu peristiwa yang sangat-sangat kemudian memilukan, hadirin rahimakumullah, di saat kemudian orang mungkin bisa banyak makan, bahkan berlebih, bahkan makanan-makanan itu kemudian dibuang. Kita kemudian bagaimana mengetahui harga-harga beras semakin naik, BBM itu juga kemudian dinaikkan, misalnya seperti Pertamax. Kita bisa melihat saudara-saudara kita di Rempang hari ini itu dirampas tanahnya untuk dalih investasi kepentingan asing dan juga kemudian kepentingan segelintir cukong kapitalis. Dan kita pada saat yang sama bahkan di Bandung ini melihat bagaimana pembangunan patung Soekarno yang jelas-jelas itu kemudian bertabrakan dengan akidah. Bahkan pada saat yang sama hari ini kita kemudian bisa melihat bagaimana kemudian hutang luar negeri kita yang jumlahnya sudah lebih dari 7.800 triliun rupiah dengan bunga tahunan yang kemudian jumlahnya lebih dari 400 triliun. Maka sesungguhnya kita diingatkan kembali kepada apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Belum lagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan, sebagian saudara-saudara kita juga mengalami kondisi yang sangat-sangat kemudian memilukan karena kekeringan. Kami kebetulan kemudian ada di Garut Selatan. Tiap hari ada satu desa yang kemudian kami bantu, itu kemudian 1 hari saja itu butuh sampai 15 truk tangki untuk kemudian membantu air, sementara sumur belum bisa kemudian menghasilkan. Maka dari sini kita ingatkan kembali bahwa sesungguhnya apa yang kita butuhkan hari ini itu adalah orang yang baik, orang yang mau kemudian dia taat pada Allah dan Rasulnya,
dan itulah pemimpin yang amanah. Tetapi pada saat yang sama kita membutuhkan sistem yang baik, yaitu sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dicontohkan Rasul. Rasul adalah orang yang terbaik dari sisi personal, tetapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Islam sebagai sistem yang sempurna. Maka beliau kemudian berpesan, ihfadillaha yahfadzka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau menjelaskan, ihfadillah maksudnya jagalah Allah, artinya menjaga hudud, hak-hak, perintah-perintah dan larangan-larangannya, menjaga agar semua itu bisa ditaati dan kemudian menjauhi seluruh larangan-larangannya dan tidak melanggar batas-batas yang telah kemudian ada. Maka sesungguhnya dengan itulah hadirin rahimakumullah kita punya harapan bahwa hidup kita di dunia dan insya Allah di akhirat akan benar-benar menjadi keberkahan, karena sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan inilah makna yang bisa kita simpulkan bahwa di bulan Rabiul Awal ini harapan kita dengan kelahiran Nabi adalah sebuah harapan akan perubahan yang itu termanifestasikan di dalam hijrah, dan estafeta kepemimpinan itu juga harus kemudian mengikuti sebagaimana teladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penerus daripada kemudian baginda Rasul adalah Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Ada sebuah cerita singkat yang ingin Khatib ingatkan kepada kita semua, bahwa pada suatu hari wali atau gubernur daripada Umar bin Khattab itu kemudian melakukan kekhilafan. Dia ingin membangun masjid, tetapi kemudian dengan cara yang salah, yaitu merampas tanah yang kemudian dimiliki oleh salah seorang warga yang kebetulan itu adalah orang Yahudi. Padahal tanah itu sudah ditawar sekian kali lipat, tetapi karena dia tidak ridho, maka tidak boleh kemudian tetap merampas tanah orang tersebut. Maka setelah kemudian kejadian itu dia meminta keadilan. Singkat cerita kita tahu bahwa kemudian cara di dalam menyelesaikan masalah itu ternyata sangat sederhana. Maka kemudian Umar bin Khattab ketika didatangi oleh lelaki tua dari Yahudi itu, beliau kemudian berikan tulang yang busuk sebenarnya, tetapi kemudian beliau gores dengan pedang yang tajam membentuk garis lurus. Maka kemudian dia kembalikan tulang itu kepada orang Yahudi tersebut dan berikan kepada gubernurmu atau walimu yang ada di sana. Maka seketika ketika menerima tulang yang digoreskan, ya garis lurus itu, maka Amr bin As, wali atau gubernur Mesir pada saat itu, kita tahu IKN pada saat itu di Madinah, dan ini adalah wilayah yang sangat luas karena Mesir pada saat itu hanya setingkat gubernur. Maka kemudian dia memerintahkan untuk membatalkan pelaksanaan atau pembangunan dari masjid itu. Maka kemudian Yahudi itu menjadi semakin heran, ada apa dengan tulang bergaris lurus itu? Maka kata Amr, dia mengatakan, tulang ini itu mengingatkan saya dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya sebagai pemimpin Anda harus kemudian adil sebagaimana garis lurus ini. Kalau tidak, nanti maka aku sendiri, kata Umar. Kira-kira makna yang ditangkap daripada Amr itu adalah aku yang akan kemudian menggalmu seandainya kemudian tidak kemudian melakukan tugas sebagaimana yang diperintahkan. Oleh karena itu dalam suasana yang kemudian kita hari ini banyak di antara saudara-saudara kita, mudah-mudahan jamaah yang di sini tidak dalam keadaan yang ada dalam kesulitan terutama tentang air, tetapi marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan, karena sesungguhnya kita ingin negeri kita ini baik, bukan hanya sekedar di dunia tetapi juga kemudian baik di akhirat, dan itulah keinginan kita bersama sebagaimana yang kemudian kita senantiasa doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalli 'alaihi wa sallim wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikati muqarrabin. Wardo Allahumma anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa na'abakiyati wa sahbahati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardo anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bil Qur'ani imama wa hakama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalzalali wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil bilad muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, karuniakanlah hujan untuk kami ya Allah. Karuniakanlah hujan untuk kami ya Allah. Karuniakanlah hujan untuk kami ya Allah. Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an muri'an tobakan ghadakan ajilan ghaira ra'isin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami air hujan yang berlimpah, yang menyegarkan, yang menyuburkan, yang merata, yang banyak dengan segera tanpa kemudian ditunda. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samaratin man amana billahi wal yaumil akhir. Rabbana waghfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku ini kemudian dia membuat susah, membuat keburukan, maka susahkan dan burukkan dia ya Allah. Dan siapa saja yang mengurusi umatku ini lalu kemudian dia sayang, mengurusinya dengan baik, maka sayanginya dia ya Allah. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ala tudillu bihan nifaqa wa ala taj'alna minad du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.